Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga sedulur semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Semoga dilancarkan segala urusan, dimurahkan segala usaha, serta aktivitasnya lancar. Kali ini kita akan eksplor jalan-jalan melihat goa yang saat ini diperuntukkan untuk pariwisata. Kalau dahulu penggunaan goa ini ya untuk berlindung, untuk keamanan, untuk persembunyian, mungkin dari musuh, dari binatang buas, dan lain sebagainya. Kalau saat ini ya untuk wisata. Ada banyak gua di Indonesia yang untuk wisata, di luar negeri juga banyak. Karena sekarang melihat keindahan, keunikan, dan menghibur ya, hati agak tenang gitu. Kalau secara umum gua itu kan di dalam sejuk. Kalau dulu gua itu ya untuk berlindung ya, untuk berlindung dari cuaca, dari mungkin binatang buas, dari musuh, dan juga untuk penyimpanan perbekalan atau makanan dan lain sebagainya, penyimpanan barang-barang berharga, sebagaimana dikisahkan bahwa ketika itu Rasulullah SAW di awal-awal sebelum diangkat menjadi nabi, dia suka menyendiri di Gua Hira karena dia melihat tidak sesuainya dengan nurani, dengan hati, bagaimana adat yang menyembah berhala, kisah-kisah yang berkaitan dengan gua. Yang terkenal dalam Al-Quran itu Ashabul Kahfi, orang-orang yang berdiam di goa, bersembunyi di goa, nggak tanggung-tanggung. Lama mereka di goa itu 300 tahun, hitungan hijrah 309 tahun, kalau Masehi 300 tahun. Yang mereka rasa hanya 1,5 hari atau 1 hari atau 1 malam ya, tapi yang aslinya mereka lama sekali, diabadikan dalam Al-Quran. Mereka lama di goa. Untuk apa? Untuk menyelamatkan iman mereka. Karena ketika itu seluruh atau raja saat itu memaksa rakyatnya untuk menyembah selain Allah, hingga beberapa pemuda ini lari dan bersembunyi di goa. Di goa itu ya tempat persembunyian. Ketika Rasulullah SAW itu hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena mereka kejar, diburu akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, mereka bersembunyi di goa sambil menunggu ketika itu para orang kafir Quraisy itu, orang Quraisy ada yang bergembala, ada yang menunggu mereka istirahat dari aktivitasnya, mereka baru melanjutkan perjalanan. Dan sebenarnya Rasulullah dan Abu Bakar ini nggak tahu jalan dari Mekah ke Madinah, nggak tahu jalan, sehingga Sayyidina Abu Bakar menyewa orang Quraisy juga, penggembala yang tahu jalan. Mereka menyewa itu untuk menunjukkan jalan. Jadi misalnya
untuk mengelabui itu. Jadi misalnya dari Madinah itu dari sini ke arah barat, maka Rasulullah dan Abu Bakar mengarah ke timur, sehingga orang Quraisy ini bingung kemana nih, katanya dengar-dengar mau ke Madinah tapi kok Yasrib, ketika Yasrib kok arahnya berbalik, berlawan arah. Dan ketika masa menunggu itu, Sayyidatina Asma anak Abu Bakar Siddiq itu, dia mengirimkan pasokan atau untuk perbekalan dimakan oleh Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi berpura-pura atau menyamar-nyamar jadi penggembala, padahal dia di kendaraannya itu ya perbekalan makanan itu, bekal makanan untuk ayahnya dan Rasulullah. Dia berani nih Sayyidatina Asma radhiyallahu anha ini, berani, kuat, sehingga dia nekat demi ayahnya, demi Rasulullah, dia mengantar makanan yang berpura-pura sebagai penggembala. Dia seperti penggembala, nanti pas orang lengah, orang nggak ada, maka dia ke gua itu untuk mengantarkan bekal. Dan ketika bekal itu sampai kepada Rasulullah dan onta, maka ternyata apa? Payah untuk membawanya di onta itu, karena nggak seperti sekarang ada keranjang, ada tas, gitu, nggak ada. Sehingga disebutkan di situ bahwa Sayyidatina Asma ini selendangnya atau ikatnya itu dibelah jadi dua, satu mengikat barang itu, satu lagi masih tetap dipakai, ya separuh lagi dipakai. Ini maka termasuk Sayyidatina Asma ini termasuk orang yang kuat. Salah satu keberanian Sayyidatina Asma radhiyallahu anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Beliau itu kakaknya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Saudara kandung, ayah seibu. Jadi ketika setelah itu ya, setelah kejadian tadi itu, maka berangsur-angsur orang-orang beriman pada hijrah ke Madinah. Ketika hijrah, Sayyidatina Asma ini ketika sampai di Madinah, bahkan belum sampai itu melahirkan. Sayyidatina Asma ini melahirkan. Itu adalah orang atau anak pertama lahir setelah hijrah. Ayahnya atau suami Sayyidatina Asma ini Zubair. Jadi anaknya itu bernama Sayyidina Abdullah, sehingga namanya Abdullah bin Zubair, ayahnya, anaknya Zubair, karena ayahnya bernama Zubair, jadi Abdullah bin Zubair. Ya, merupakan bayi yang pertama lahir setelah hijrah. Ya, ketika itu masa yang sulit, susah, kemiskinan, kelaparan. Tapi ketika itu para sahabat, orang-orang muslim itu keberaniannya luar biasa. Walaupun mereka kesusahan, kelaparan, kemiskinan, tapi luar biasa beraninya. Artinya membela Allah dan Rasul itu luar biasa. Sayyidatina Asma dia bercerita mengatakan bahwa ketika aku nikah dengan Sayyidina Zubair, bahwa dia nggak punya apa-apa, nggak punya harta sedikit pun, nggak ada harta, nggak ada pembantu, apalagi
ya memang tidak ada apa-apa kecuali seekor unta yang digunakan untuk ngangkut air, rumput dan lain sebagainya untuk ternaknya itu. Kemudian yang menumbuk biji-bijian, dan ketika itu ya menumbuk biji-bijian ya, untuk memberi pakan unta itu. Demikian, kemudian digiling, tumbuk, kemudian diadon dan dibuat pakan. Jadi ketika Rasulullah dari Madinah, kemudian karena melihat Sayyidina Zubair ini nggak punya apa-apa, kemudian Rasul memberi tanah kebun lah, perkebunan untuk mereka. Jadi agak lumayan lah, jadi untuk bisa diusahakan. Ya sedulur, kalau kita mengingat perjuangan para sahabat, perjuangan Rasulullah SAW itu sungguh luar biasa. Kalau kita mengingat bagaimana perjuangan mereka, kayaknya film aja, kayaknya cerita dongeng aja, padahal itu kisah nyata dan mereka alami. Sedangkan kita nonton film yang mengharukan juga kita bisa meneteskan air mata kan kesedihannya, apalagi ini kisah sebenarnya. Tapi karena jarang kita dengar, ya seakan-akan itu cuma dongeng saja, kayak buku cerita saja kalau kita baca. Nah, ini padahal ini adalah kisah nyata kejadian sebenarnya. Bagaimana kita dengar kisah ketika Rasulullah SAW dan para sahabat diboikot di satu lembah, jadi oleh orang kafir Quraisy itu. Jadi orang-orang para pedagang tidak boleh berhubungan dengan mereka, bertransaksi dengan mereka. Kalau mereka juga akan dicelakai, bunuh dan lain sebagainya. Ini boikot mereka sampai 3 tahun. Tapi Rasulullah dan satu sabar. Ini kesabaran Rasulullah dan para sahabat. Diboikot di satu lembah yang orang lain nggak boleh berhubungan, bahkan ada yang sudah istilahnya sudah menjalin silaturahmi atau mungkin kekeluargaan, ada yang menikah atau ini, mereka menahannya, tinggal pilih tetap di Mekah atau di boikot, diasingkan bersama Rasulullah. Itu ultimatum orang-orang Quraisy. Tapi dengan izin Allah, kesabaran mereka itu, ultimatum itu kan berupa pernyataan itu ditempel di Ka'bah, dan setelah itu sampai 3 tahun itu ultimatum itu digrogoti rayap. Jadi rakyat hilang, ya sudah selesai itu boikot itu. Kalau dulu kan nggak ada pertinggal, nggak ada catatan, nggak ada duplikat, nggak ada fotokopi, nggak ada dokumen yang sama, yang mendokumenkan itu nggak ada, ya hilang, ya udah hilang. Kalau sekarang kan enggak, kalau kita buat pengumuman atau ya ada pertinggalnya. Apalagi sekarang di flash disk atau di mastercard-nya ada, maksud dokumen itu ada. Bahkan sudah kejadian sekian tahun kita masih ada punya, ada sekarang jejak digital, jejak ini kan ada, nggak bisa lupa. Ada. Kalau dulu enggak, kalau sudah hilang ya udah nggak ada lagi, nggak ada buktinya lagi. Itu perjuangan Rasulullah SAW. Ketika itu setelah diboikot, maka pertolongan Allah datang.
sehingga akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat bisa menaklukkan Mekah dengan Futuh Mekah. Sehingga ketika Futuh Mekah banyak orang-orang yang masuk Islam, ya mau nggak mau. Kalau nggak mau ya diperangi atau ya membayar upeti atau membayar yang pajak atau upeti lah ya, karena mereka nggak mau ya perang kalah seperti itu. Yang banyak mereka masuk Islam mereka bukan karena takut, bukan karena memang kenyataan argumentasi Islam itu tidak terkalahkan, tidak terkalahkan. Misalnya argumentasi tentang ketuhanan, orang Quraisy kan ateis, nggak percaya Tuhan. Jadi misalkan sesuatu itu ada awalnya, ada yang menciptakan. Kalau ateis enggak, ya dengan sendirinya. Misalnya ya tanya, misalnya duit itu, uang itu, lebih percaya mana, bahwa itu uang itu hangus terbakar atau dengan sendirinya hangus? Nah, misalnya terbakar itu karena api atau dengan sendirinya, maka mereka ya tentu lebih percaya dengan karenanya ada api. Nah, ya begitu juga alam raya ini, alam ini ya ada yang menciptakan. Apa kamu percaya, kamu yakin bahwa alam ini ujuk-ujuk tiba-tiba ada tanpa ada yang menciptakan? Ya enggak toh? Ya pasti ada yang menciptakan. Begitulah argumentasi ilmiah yang menyebabkan mereka banyak masuk Islam. Jadi mereka masuk Islam bukan karena takut, bukan karena takut mentang-mentang menang, enggak. Tapi mereka memang masuk Islam karena memang nggak bisa berkutik lagi dengan adu argumen itu. Diadu argumen dan mereka mengakui bahwa yang betul memang Islam. Jadi mereka meninggalkan keyakinan yang nggak bertuhan, ateisme itu, bahwa segala sesuatu ada yang menciptakan. Bahkan sebenarnya Allah sendiri itu fair itu. Fairnya begini, ibaratnya begini. Oke, nggak apa-apa, misalnya kata Allah, mereka mengaku Tuhan selain saya. Cuma buktikan, buktikan bahwa mereka itu menciptakan sesuatu, bukti bahwa mereka telah menciptakan atau andil yang membuat jagat raya bumi dan seisinya ini. Ya mereka nggak bisa, ya, itulah kehebatan Islam, kehebatan berargumentasi bahwa ketuhanan itu Allah, Tuhan itu satu, la ilaha illallah, berarti ada yang berhak disembah kecuali Allah. Demikian ya sedulur, jalan-jalan kita ke sekitar gua, menikmati pemandangan keindahan gua. Semoga sedulur semua terhibur, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf atas segala khilaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.